وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد اللهم صل عليه وعلى صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Dengan haknya Nabi Muhammad, kabulkanlah doa kami. Dengan haknya Nabi Muhammad, tunaikanlah hajat kami. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan haknya Nabi Muhammad, ampunkan dosa guru kami. Dengan haknya Nabi Muhammad, ampunkan dosa orang tua kami. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan haknya Nabi Muhammad, jadikanlah kami min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Hadratin Nabi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillah arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina fi dini jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Bismillah arwahi ahlil qubur musallam Salah Umul Abdullah Jama' ahlil qubur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq an-nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdaril azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwabal fadlik wa anzur alaina min hazainir rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semua dalam keadaan syahadat wal afiyah. Dan wabil khusus Al-Fakir hormati Ketua BKM Bapak Ustaz apa tadi lupa? Tadi dan juga antum ya Ustaz, Pak Ustaz Anwar dan para RT, RW dan para masyarakat dan juga para jamaah yang Al-Fakir juga bersyukur atas wasilahnya Bapak Ojo, panggil Pak Ojo. Al-Fakir dia silaturahmi di sini di perubahan apa namanya? Kemilang, yang kita berharap mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju kemari ada catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada bentuk asar untuk menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari awal sehingga akhir. Mudah-mudahan bentuk salah satu amaliyah ibadah yang insyaallah Allah catat dengan tinta emas insyaallah.
dan Al-Fakir bersyukur bisa silaturahmi di sini. Mudah-mudahan silaturahim kita ini menambah panjang umur, sehat badan, insyaallah berkah silaturahmi, segala mudah di tujuan kita dunia dan akhirat. Sebelum itu pun Al-Fakir memang biasa para 2WKM dan para bapak-bapak yang di sini, Al-Fakir ucapkan ribuan banyak terima kasih atas berkenannya Al-Fakir tempat di sini. Mudah-mudahan manfaat buat Al-Fakir juga dan buat kita semua. Dan mudah-mudahan Allah tetapkan kita orang-orang yang istiqomah, diri kita, keluarga kita, saudara-saudara, anak-anak kita, insyaallah. Mudah-mudahan berkah ilmu, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita di akhir nanti, insyaallah. Nggak panjang kalam, marilah kita lanjutkan pelajaran kita. Kitab Tanqihul Qaul sampai mana? Waqala. Ya. Jadi kita ambil berkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Fakihun ay alimun bi'ilmi syari'ah wahidun mutawarri'un ay mutakallifun bitarki muharrimi fahuwa mubtada'i fi zalika asyaddu asyaitan min alfi abidin mustahidin ay fi ibadati jahilin ay bima yatra alaiha wa ra'in ay tariki lim harimi fahuwa al-muntaha bil kaffi anil muharrimi wa zalika li anna syaitan kullama fataha baban ala nas min ahwa'in wa zainin asyahwati fi qalbi qulubihim bainal faqihi al-arif muqayyadahu wa yasuddu jalika al-babu wa yaj'aluhu khaiban khasiran bi khallafil abidi fa innahu rubbama yastagilu bi ibadati wa huwa fi haba'ilin asyaitani wa la yudri afada zalika azizi naqlan anit tayyibi wa bir riwayati at-Tirmidzi Ibnu Majah an Ibnu Abbas fakihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sabbit bi lisan wa hadi bi qalbi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan tentang al-babul awal fil fadilatil ilmi wal ulama, tentang fadilah kelebihan ilmu dan orang berilmu, tentang kelebihan ilmu dan orang berilmu, tentang keistimewaan mereka orang yang berilmu, derajat mereka yang luar biasa. Mudah-mudahan kita dikelompokkan sama mereka insyaallah. Walaupun kita bukan orang berilmu, walaupun kita bukan orang soleh, insyaallah kita berkumpul cinta dengan mereka, kita akan dikelompokkan orang-orang yang soleh. Karena orang soleh itu langka, orang alim banyak, yang soleh langka. Makanya mau jadi orang alim, mau jadi orang soleh, hah? Soleh banget kan bakso. Mau jadi orang alim, mau jadi orang soleh. Kita insyaallah pengen niat jadi orang soleh. Kalau alim, setan aja alim, setan pandai bener apapun dia lihai. Tapi soleh
Lihat para nabi, para wali, sahabat, mereka orang soleh, mulia. Jadi kalau orang alim, setan juga setan juga alim. Makanya banyak orang alim yang jadi setan. Banyak orang alim yang jadi, banyak orang-orang berilmu jadi setan. Tapi orang soleh, insya Allah akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Bahwa firman Allah Subhanahu wa taala yang kemarin, kelebihan orang berilmu telah tertera di Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Itulah Allah lestarikan di dalam Al-Qur'an bahwa orang yang berilmu, syahidallahu annahu la ilaha illahu, telah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Siapa? Allah telah bilang sendiri, malaikat yang telah menyaksikan aku Tuhan. Para malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa lagi? Wal ulul ilmi. Lihat, orang-orang berilmu yang mengamalkan lihat, inilah kata Allah, Allah sudah akuin orang yang berilmu itulah yang kenal aku. Luar dari itu nggak masuk kategori kenal aku. Maka dari itu kita diperintah thalabul ilmi fardhu ala kulli muslim wal muslimat. Tanpa itu kita nggak dikelompokkan kenal Allah Subhanahu wa taala kalau kita nggak mau belajar nuntut ilmu, laki-laki maupun perempuan siapapun. Tidak berilmu, tidak dikelompokkan dia kenal Tuhannya. Hebat benar orang berilmu dikelompokkan dengan malaikat. Maka kita alhamdulillah, mudah-mudahan tertulis Udin dikelompokkan sama orang berilmu. Wah, Udin girang benar Udin. Ada yang namanya Udin ini. Karena kenapa? Karena orang berilmu qa'iman bil qisti, dia benar-benar mendirikan sebenar-benarnya keadilan dalam hal ibadah. Tuh. Karena hanya orang yang berilmu lah mendirikan sebenar-benarnya ibadah. Tanpa ilmu robohlah bangunan-bangunan yang dia bina. Tuh. Yang dia bangun, sholatnya, puasanya, apapun yang dia bangun, tanpa ilmu menimpah dirinya sendiri. Tuh. Tanpa ilmu, inilah ruginya kaum muslimin. Seandainya kaum muslimin itu malas, segan, ogah untuk menuntut ilmu. Karena ibadah bukan menurut pandangan kita, tapi ibadah menurut pandangan hukum, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah agama, itulah orang yang yakin beragama. Yang besarnya luar biasa. Kemarin dilanjutkan, Rasul bersabda kepada Ibnu Mas'ud, ini biar nyambung pelajaran, Rasul bersabda kepada Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin pelajaran yang lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi ini duduklah hai Ibnu Mas'ud duduklah di majelis ilmu. Benar itu ya kemarin. Ya Ibnu Mas'ud julusuka sa'atan, kata Rasul. Wahai Ibnu Mas'ud, duduklah kamu di majelis ilmu sesaat. Sejamkah, 2 jamkah, ngajamkah, penting punya waktu di situ. Ail minaz zaman, daripada waktu, lailan misalkan malam, au naharan atau siang, fi majlisil ilmi, dalam majlis ilmu. Duduklah hai Ibnu Mas'ud. Terus la tamassaha, walaupun kamu enggak ngapain? Enggak memegang al-qalam, pulpen, enggak megang pulpen, dengerin aja. Ini kayak begini nih, dengerin sambil makan kuaci. Sambil makan kuaci. Kata Rasul, enggak megang pulpen wala taktubu harapan, dan juga enggak megang, walaupun enggak menulis satu huruf pun, sama sekali enggak nulis satu huruf, enggak ada catatan. Khairul laka min itqi raqabah, itu lebih baik daripada kau membebaskan 1000
budak. Itu pelajaran yang bulan lalu. Coba Pak, kalau budak satu orang kita bebasin 100 juta. Nah, kalau kita bebasin satu budak satu orang 100 juta, kalau 1000 budak berapa duit? Hah? Hitung dah. Berapa duit kita sejam sedekah di majelis ilmu tuh? Duduk dia kelompokkan orang yang sedekah miliaran. Mampukah kita bersedekah seperti itu? Tentu kalau kita ingin seperti itu, dikategorikan dapat angka seperti itu, duduklah kalian di majelis ilmu. Tuh. Walaupun kau nggak mencatat, nggak nulis satu huruf pun, kau lebih baik daripada kau membebaskan budak 1000 budak. Masya Allah. Kita hargain dah tuh budak, kita kali 50 juta, berarti kita sedekah seperti itu tuh. Ada yang sedekah segitu? Ya kalau segitu rapi di musola. Masalah. Terus dilanjutkan. Wa nazaru ila wajhil alim. Nazara bima apa di sini bimakna mahabbah, dan memandang orang berilmu, wajah orang berilmu dengan pandangan kecintaan, kesukaan, bahagia, senang mandang orang berilmu. Cinta kita khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Itu lebih baik kau bersedekah, ialah bersedekah 1000 kuda yang kau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang satu kuda 1 miliar berapa duit? Yang paling mahal. Enggak mungkin Rasul nyari kuda suruh sedekah yang kudanya ecek-ecekan. Enggak mungkin kuda kacangan suruh sedekahin, pasti kuda yang terbaik. Sabda Rasul, pasti kuda yang terbaik. Kalau kuda yang terbaik, berapa harganya? Masya Allah, berarti memandang wajah orang berilmu masih lebih baik. Tuh. Masih lebih hebat pahalanya ketimbang kita sedekah kuda yang paling terbaik 1000 kuda. Masya Allah, gampang bener nyari pahala ya? Gampang nggak? Hah? Gampang, langkahnya yang berat. Bener, langkahnya yang yang ngajakin berat kaki apa? Kaki apa badan? Yang ngajakin berat apa? Hati. Kalau hati berat, langkah jadi kaku. Kalau hati berat, mata jadi sepet. Kalau hati berat, pantat pun pada panas. Ya. Baru duduk sejam udah pada panas. Emang hati berat, nggak cinta, tidak ada kenikmatan apapun cinta tuh. Jadi modalnya cinta, mahabbah. Karena kecintaan nggak pandang waktu, nggak pandang lama, nggak pandang suasana bagaimana. Kalau kita cinta sebagaimana kita lope sama cewek kita, ya panas-panas betah terus kita. Bener, becek-becek kita jalan terus. Kata mak kita, mau kemana sih Din? Nancong mak, malam minggu hujan. Ya hujan mak, jangan kan hujan, duduk sejalan terus mak. Lihat, gara-gara puasa. Jadi cinta ini mengalahkan segala-galanya. Cinta sama ulama, cinta kepada Nabi. Inilah sebelum kita bertemu Nabi, cintai mereka, al ulama warasatul anbiya, dekati mereka, duduk dengan mereka, salami dengan mereka, cintai dengan mereka, karena Nabi sudah titip pesan, al ulama warasatul anbiya. Tanpa kau cintai mereka, kau tidak akan bertemu dengan aku. Kau tidak akan dapat syafaat aku. Mustahil kau akan dapat syafaat aku. Karena titipan lisanku, nasihatku, kau tidak pernah jalankan, hai umatku. Gak bisa. Kita nggak pernah berjumpa dengan Rasul, nggak pernah bertemu Rasul, pengen mengharap syafaatnya. Dari mana jalannya, dari mana jembatannya? Kalau bukan duduk bersama mereka, al ulama warasatul anbiya. Dengarkan kalamnya, dengarkan nasihatnya, dengarkan fatwanya, insya Allah nyambung, kita akan dapat syafaat beliau, itulah caranya. Karena ada untuk berjumpa dengan Rasul, untuk dapat syafaat Rasul, jembatannya adalah mereka orang berilmu yang soleh.
Tanpa mereka nggak mungkin kita bisa berjempat di jembatan ialah untuk mencapai Rasulullah SAW. Jadi memandang wajah mereka, Masya Allah. Senang nggak Pak mandang kiai Pak? Senang nggak? Itu modal kita. Modal kita, saya mah cinta beda, cinta resep beda resep. Nah, sama mereka resep. Kata luar biasa. Terus dilanjutkan di sini, wassalamuka alal alimi, dan memberi salam kepada mereka, khairul laka ibadati alfi sanah, itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Memberi salam, assalamualaikum ya Ustaz, assalamualaikum ya Kiai, tapi dengan baik salamnya, jangan begitu. Itu mah anak jalanan. Ada yang berjalan, tat, manggil lo tat be. Emang gue pantat lo. Manggil tat baik. Ustaz, jangan tat, mana tat? Iyalah, orang sekarang ya asal-asalan bener. Ada yang manggil begitu tuh? Oh, iyalah, rubah tuh manggil begitu tuh. Oh, jangan manggil tat baik. Manggil Ustaz, jangan tat. Kan tadi manggil dengan kecintaan tuh, memberi salam, masih lebih baik ibadah 1000 tahun. Belum pernah ibadah 1000 tahun, udah pernah. Umur belum tentu sampai. Hah? Umur belum tentu bukan belum tentu sampai, mustahil sampai umur 1000 tahun. Tapi kita dengan memberi salam, assalamualaikum ya Ustaz, apa kabar? Baik. Ngopi-ngopi Ustaz. Baru salamnya saja sudah lebih baik ibadah 1000 tahun. Coba lihat. Jadi kalau mau datang nih jamaah, Assalamualaikum Ustaz, bawa tenteng sambil miring. Apalagi apalagi sambil miring gitu tuh. Kita intip, wah miring-miring nih, cakep di kaca. Lenggang. Jadi memberi salam sama mereka, orang-orang berilmu yang saleh, lebih baik daripada ibadah 1000. Masya Allah, hebat bener. Kita anggap ringan, tapi pahalanya dahsyat di sisi Allah. Inilah umat Nabi Muhammad SAW. Tanpa proposal Rasulullah SAW mustahil umat yang umurnya pendek dapat puluhan ribu tahunan ibadah. Mustahil tanpa rujukan doa Rasul. Tanpa Allah cinta kepada para Rasul, mustahil kita sebagai umatnya yang hidupnya sekian tahun tapi dapat ibadah, pahala ibadah melebihi daripada umur kita hidup di alam dunia. Masya Allah. Siapa ini? Nabi yang dulu enggak begitu. Cuman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan karena proposal Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala, karena cintanya beliau kepada kita, sayangnya beliau kepada kita. Walaupun umur umatnya enggak lama, tapi ibadah yang sebentar melebihi lipatan ganda umurnya hidup di alam dunia. Coba tadi itu memberi salam aja sama mereka 1000 tahun, sedangkan kita nggak pernah akan hidup 1000 tahun. Masya Allah, alhamdulillah kita punya Nabi, dikasih Nabi sebaik-baiknya Nabi. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau insya Allah, dan mudah-mudahan beliau pun menatap wajah kita. Wah, Ibrahim dong ngaji kata Rasul. Tapi ngajinya tidur. Kata Rasul, tapi gue resep juga. Biar tidur juga akan dibentangkan amalan umat Rasul, dibentangkan, dihadirkan di hadapannya. Ini dibentangkan sama Rasul, sama Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan satu malaikat yang tujuannya tugasnya untuk membawa amaliyah umatnya kepada umatnya. Muhammad, salawat umatmu nih dari Fulan bin Fulan, orang tuanya Fulan bin Fulan, dikasih tahu. Di kitab Dirotun Nasihin diterangkan ada satu malaikat di penunggu kubur Rasulullah untuk menyampaikan salawat hamba umatnya. Tatkala umatnya bersalawat kayak tadi itu, ya Nabi salamu alaika ya Rasul, disampaikan salawat kita, ya Muhammad, salawat umatmu dari Fulan bin Fulan, aku terima. Apakah enggak bangga
kita nggak pernah berjumpa dengan Rasul tapi dapat salam. Sedangkan kita idam-idaman kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surga pun tak akan indah dan tak akan nikmat tanpa Rasul. Buat apa masuk surga kalau nggak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Buat apaan? Kagak nikmat. Karena perhiasan surga mutiara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak akan indah surga, nggak akan nikmat surga tanpa Rasulullah. Jadi kalau kita ingin bahagia, duduklah bersama mereka orang-orang yang Allah cintai, yang Rasul cintai. Siapa? Jangan jauh dari keranjang-keranjangnya ulama. Makanya sudah dijamin. Sampai Nabi mengatakan, man shalla alayya, siapa orang yang berselawat kepadaku, saufata rafi'at sautuhu, diangkat suaranya dengan keras, dengan lantang, tinggi suaranya, wajabat lahul jannah, maka wajib ia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan malas-malas berselawat sama Nabi. Nabi sudah kasih kabar gembira, siapa yang umatnya berlantang dengan selawat yang keras, tinggi. Tadi Nabi salam, jangan selawat umik doang. Tadi harapin tuh tinggi suara, wajabat lahul jannah, maka wajib ia masuk surganya Allah Subhanahu. Kita semuanya hidup kita pengen masuk surga. Insyaallah. Inilah alhamdulillah, mudah-mudahan menambah fadilah ini semakin kita yakin dengan apa yang kita jalankan sampai akhir hayat kita. Sampai mana lagi terus dilanjutkan? Udah selesai sampai situ. Biar nyambung sudah. Qala sana. Terus dilanjutkan di sini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan yang tadi dah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqihun, ay bimana alimun bi ilmi syariah. Orang yang faqih, orang yang paham ilmu. Ya ilmu syariat maksudnya wahidun, satu orang saja, mutawarriun, yang warok. Apa itu warok? Afik, rapi, teliti dalam hal ibadah. Istinjanya rapi, mandi junubnya rapi, warok tuh. Siapa orang yang faqih, yang paham dalam hal syariat ilmu agama, disebutnya warok, afik. Benar-benar hati-hati di dalam melaksanakan hal ubudiyah kepada Allah Subhanahu, bukan ngambil wudunya rapi, wah semuanya. Tuh. Di situ dibilang rapi. Asyaddu ala syaitan, maksudnya di sini adalah al-mutakallib, ialah yang berusaha tuh orang bitarkil maharami. Jadi buara itu yang berusaha orang yang meninggalkan yang haram. Siapa orang di situ? Al-faqihu wahidun mutawarriun. Orang yang faqih, orang yang warok, bermakna warok di sini adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu, entah haram dari mata, dari telinga, dari hati, dari makanan, semua. Apalagi yang dilarang-larang hal ibadah, itu maksudnya orang warok tuh, orang faqih namanya, orang yang paham. Kalau kita bukan warok, kita mah woro-woro. Kalau kita woro-woro, kalau kita masih asal-asalan. Ini bicara mereka orang mulia warok. Mudah-mudahan kita walaupun gak warok dikelompokkan sama orang yang warok. Ini kita dikelompokkan yang orang-orang warok. Alhamdulillah. Yang kitabnya kita baca kitab orang warok, orang soleh. Berarti kita masuk dalam keranjang orang warok. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Tuh. Asyaddu ala syaitan min alfi abidin mustahidin. Itu lebih berat buat setan daripada 1000 hamba ibadah yang sungguh-sungguh, ai fil ibadati jahilin, dalam ibadah kebodohan. Jadi orang yang faqih ilmu satu orang saja, satu orang itu setan berat godanya ketimbang 1000 orang yang ibadah sungguh-sungguh di musola. Misalkan di musolanya ada orang 1000 ibadah sungguh-sungguh nih,
sehebat apapun dia bersungguh-sungguh, karena nggak waronya, nggak paham ilmu, setan, kata setan, ya lu, kata setan, ditawain, masih lebih susah godain orang yang waro satu orang. Jadi inilah orang waro, setan tuh lebih perih godanya ketimbang orang yang ahli ibadah, tapi dalam kejahilan, dalam kebodohan. Kan ada hadis Nabi, ada cerita, ada hikayat tatkala iblis mau masuk, Rasul mau masuk ke masjid. Hai iblis, kenapa kau di pintu? Aku mau masuk ya Rasul. Ngapain? Tuh mau godain orang sholat. Kenapa kau harus goda? Dia kan sedang menghamba kepada Allah, sedang bersujud kepada Allah, sedang beribadah kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau goda? Saya mau masuk, ada orang alim tuh lagi tidur. Nggak jadi masuk? Tidak, aku lebih takut ke orang alim yang lagi tidur itu. Kok bisa begitu ente? Kata Rasul, bicara ente beda alim. Kok bisa begitu? Seandainya orang alim itu bangun karena berisiknya orang ibadah sholat berjamaah berisik, riuh, hal salah, orang alim bangun dibenerin, ya sia-sia saya godain. Lihat, takutnya begitu tuh, setan tuh takut bener sama orang alim. Jadi orang sholat nggak takut, orang sholat yang nggak takut, takutnya sama apa? Orang yang berilmu, setan takutnya. Masya Allah, mudah-mudahan kita dikelompokkan orang berilmu ya. Lalu dilanjutkan, Abi tarkil maharimi. Jadi di sini wara tadi adalah meninggalkan yang haram, fahuwal muntaha, ya adalah penghabisan, sebentar-bentar habis. Fil kafi, di sini dalam kafnya anil maharimi, dari yang haram. Jadi kali anna syaitan, karena sungguhnya setan, kullama fatahal baban, tuh, karena tatkala membuka pintu ala nas, ilah hati manusia kepada manusia, min ahwa'i wa zaini syahwat, daripada hawa nafsu ila perhiasan syahwat. Jadi setan masuk ke dalam manusia adalah lewat hawa nafsu. Jadi itulah kendaraan setan. Sedangkan kita punya nggak hawa nafsu? Hah? Punya nggak? Punya. Kalau nggak punya mah kita rajin-rajin ibadah. Gara-gara ada hawa nafsu, setan masuk dah. Jangan tidur baik, apalagi subuh. Udah tarik selimut ngapain sudah sholat dingin, nah air juga, kata setan. Udah gitu hujan-hujan, iya juga ya dingin, ngambil selimut lagi dah. Setan pas bener godanya, hujan dingin, nah air kayak es, kata setan tuh. Kita dengerin, ini bisikan setan di nafsu. Iya juga ya, gericik-gericik ya, boleh saja dah. Setan pandai bener godanya ke hawa nafsu sesuai dengan fitrahnya manusia, sehingga sesuai kata kita, akal kita nih, akal yang salah, iya juga ya. Ntar dah, sudah anget, air bablas. Setan pintar pandai ya. Fi qulubihim, di hati kamu sekalian, bainal fakihin. Dan orang-orang yang arif di sini muqayyada, maka ia di sini dia dijadikan fasayyadu jalika baban. Maka kalau orang-orang alim, hawa nafsunya ditutup, hati yang mengajak ditutup. Itulah disebutnya fakih. Hati mengajak malas ibadah, buru-buru ditutup sama dia. Hati yang sekiranya mengajak nggak baik, buru-buru dia beristighfar. Kalau kita kan kita turutin bener. Lagi malas sholat nih, turutin aja. Akhirnya celaka lah kita tuh. Sayang. Terus dilanjutkan, wa yaj'aluhu khaiban khasiran, dan menjadikan mereka itu ialah setan jadi sia-sia dan rugi. Setan maksudnya nggak bisa untung dia. Jadi setan ini nggak bisa untung godain orang alim, nggak bisa untung. Nih jangan-jangan setan yang ada sama kita gemuk-gemuk nih. Pada tahu setan sama kita gemuk-gemuk. Udah pernah nanya nggak setan yang ada pada diri kita? Hah? Udah pernah nanya setan yang ada pada diri kita nih? Bulan? Emang kita nggak kenal setan? Bagaimana mungkin nanya? Ada.
Syekh Qais Al-Hazzaz bin Al-Hazzaz. Syekh Qais tatkala dia nanya setannya, bertanya setan yang ada pada dia, "Hai setan," dia bertanya, "Fakultu," aku bertanya kepada, "Fakultuli," aku bertanya pada itu, "Asyaitonu li," setan yang ada pada diriku. Ajak ngomong setannya. Tatkala setan masuk, "Hai setan yang ada masuk, hai setan yang ada pada diriku, bagaimana keadaan kamu? Kaifa walima zalik?" Bagaimana keadaan kamu? Kata Syekh Qais Al-Hazzaz, Qais, tatkala aku masuk pada dirimu, aku laksana onta yang sedang gemuk-gemuknya dan sedang pantas-pantasnya untuk dipotong. Tapi sekarang ini aku seperti usfurun, orang yang burung pipit ceking. Kenapa bisa begitu? Karena engkau selalu bizikrillahi ta'ala, mengingat jadi orang yang enggak pernah lupa sama Allah, setannya ciut pada dirinya nih, kurus. Tapi orang yang lupa sama Allah, setannya gemuk, makanya kita kalah nafsunya. Ini setan. Jadi semua seorang ulama besar aja ada setannya yang buat goda, apalagi kita. Jadi jangan pernah aman merasa hidup dari godaan setan. Mereka ulama besar, Syekh Qais Al-Hazzaz, kalau bukan sungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu, pasti kita akan menjadi ikut dengan setan-setan. Diajarin, makanya hati-hati, terus ingat Allah, terus zikir. Selesai ya? Jam berapa sih? Kayaknya udah lama amat sih ngaji. Hah? Terus ini belum selesai nih? Hah? Insyaallah. Mudah-mudahan kita jadi orang berilmu ya. Ngiler kita jadi orang berilmu ini, masya Allah, luar biasa. Yang penting kita cinta dengan mereka orang berilmu, suka dengan ilmu. Jangan tinggal majelis ilmu, jangan tinggal majelis ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu itu malaikat pun berselawat, Allah berselawat. Ya Allah, luar biasa. Mau Pak? Jamaah mau nggak diselawatin sama Allah dan malaikat? Mau? Ilmu, duduk sama orang-orang yang berilmu, insyaallah. Karena kita nggak mungkin dapat selawatnya Allah, selawatnya malaikat, selawat makhluk-makhluk yang lain kalau nggak duduk dengan mereka. Nggak mungkin. Makanya kata Nabi SAW, Innallaha wa malaikatu ahlus samawati wal ard. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya. Kata Allah, kata Nabi SAW, wa qala Nabi SAW, Innallaha wa malaikatuhu wa ahlus samawati wal ard. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, ahlus samawat, penduduk langit, penduduk langit itu enggak kehitung, belum bintang, meteor, bulan segala macam, belum bangsa malaikat, belum aras segala macam, belum awan segala macam, belum yang ada isinya surga. Surga ada di atas. Penduduk langit, belum bidadari, belum Allah, belum tadi Allahnya sendiri. Kalau Allah sudah seperti itu, udah pasti semuanya makhluknya wal ardi, dan yang ada di bumi. Semua hanya apa yang ada di bumi, seluruhnya yang ada di bumi, apaan aja yang kita nggak kenal. Semua, sampai kecoa, sampai undur-undur dah. Kenal undur-undur? Pokok binatang semua yang ada di bumi, mubakot, semut api-api, semut gatal, langrang, semua yang ada di bumi, pokoknya yang ada di bumi semua. Hatta namlati, semut-semut fil bari, sehingga semut pun yang ada di sarang-sarangnya, wal khudus fil bahri, dan ikan-ikan. Di sini wal khud fil bahri, ikan-ikan yang ada di lautan. La yusalluna alal muallimin nasi khairan. Pasti. Maka di sini kata Nabi dia menggunakan lamnya lam taukid. Pasti. La yusalluna, dipastikan nama Nabi. La yusalluna digunakan lam taukid, memastikan. La yusalluna, pasti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu alal muallimi,
yang mengajarkan ilmu kepada manusia khairan, dengan baik. Jadi mereka seluruh Allah segala macam luar biasa, semuanya ngapain? Mengistighfarkan, minta ampun buat kita yang menuntut ilmu.